Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Hari Paskah. Selamat merayakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Semoga anak-anak sehat semua dan tentunya selalu bahagia. Saat ini kita akan bersama-sama membangun ibadah Paskah dengan online. Dan semoga tidak mengurangi rasa sukacita kita semua dalam perayaan Paskah tahun ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya yakin semua rindu untuk bertemu dan berkumpul dengan semua teman-teman di dalam ibadah minggu. Untuk itu, mulai besok minggu, sekali lagi, mulai besok minggu tanggal 24 April, kita semua sudah boleh beribadah bersama-sama di gereja seperti dulu. Maka jangan sampai lupa ya anak-anak, besok minggu semua datang ke gereja untuk beribadah. Namun kakak-kakak tetap berpesan kepada kalian semua, anak-anak harus tetap taat pada prokes. Selamat ibadah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya di rumah, shalom. Nah, minggu kali ini berbeda dengan minggu yang sebelum-sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu enggak ya hari minggu ini apa yang berbeda? Ada yang tahu? Ya, minggu ini kita sedang memperingati Hari Paskah. Apa sih Hari Paskah? Hari Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan kita menyanyikan satu lagu yang menunjukkan siapa sih kita, yaitu Aku Anak GKJW. Nah, kita tadi sudah bernyanyi bersama, bergembira, mengatakan, Aku Anak GKJW. Nah, selanjutnya mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita berdoa, saya pimpin ibadah kita, berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami, menyertai kami, sehingga kami dapat berkumpul meskipun dalam satu kelompok. Kami sungguh senang ketika kami boleh mengikuti ibadah perayaan Paskah KPAR GKJW Segaran saat ini. Tuhan, meskipun kami masih terpisah-pisah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa ibadah yang kami lakukan dengan penuh sukacita. Dan sukacita yang kami rasakan hanya berasal daripadamu. Ibadah kami ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga secukupnya nanti, kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, kita kan merayakan Hari Paskah ya hari ini.
Tuhan Yesus yang sudah disalib, sudah mati, lalu bangkit dan membuat kita menjadi lebih dari seorang pemenang. Nah, kita pujikan dengan penuh semangat lagu Lebih Dari Pemenang. Nah, kita sudah menjadi lebih dari pemenang. Kalau kita lebih dari pemenang, ada satu hal yang harus kita ingat. Bahwa kasih Tuhan membuat kita menjadi gambaran dari karyanya yang terbesar di dunia ini. Nah, mari kita mengingat bahwa diri kita yang berharga adalah karya terbesar dari Tuhan. Dan kita pujikan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Teman-teman, tiba saatnya saat ini kita akan mendengarkan pesan Paskah kali ini. Yuk disiapkan telinganya yang masih tertutup rambut disingkapkan dulu. Yuk mulutnya yang masih ngobrol sama kanan kirinya, tangannya masih toel-toel, masih jiwit-jiwit temennya. Yuk kita diam sebentar, kita sejenak akan mendengarkan pesan Paskah. Tapi sebelumnya mari kita meminta Tuhan untuk memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami beserta dengan telinga kami. Kiranya Engkau memberkati kami sepenuhnya dan seutuhnya untuk dapat mendengarkan pesan Paskah saat ini. Kiranya apa yang dipesankan dalam Paskah ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Amin. Setelah kematian Tuhan Yesus, tampaklah beberapa murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Thomas, dan Yohanes sedang duduk tampak lesu dan sedih. Mereka tampak putus harapan karena kematian guru agung mereka beberapa hari sebelumnya. Tuhan sudah wafat. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Bingung. Masa kita akan begini terus? Aku juga bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana. Orang yang begitu dekat denganku, yang begitu kuhargai dan kukagumi, sekarang meninggalkan. Bu, kalian ngerti apa? Yang sudah terjadi, biar terjadi. Orang yang sudah mati, mau bagaimana lagi? Kemarin itu aku sempat mengingatkan, tapi apa? Aku malah dimarahi. Sudah, capek. Besok aku akan kembali kerja. Terserah kalian mau ikut atau tidak. Ya, aku ikut. Aku juga ikut. Benar-benar memprihatinkan. 3 tahun lebih mereka bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi tetap tidak mengerti dan percaya. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan menderita, mati, dan akan bangkit kembali. Mengapa mereka masih saja tidak percaya? Sekarang mereka sibuk dengan kesedihan dan pengertiannya sendiri, bahkan akan kembali pada pekerjaannya. Padahal Yesus telah menetapkan mereka menjadi saksi kematian dan kebangkitannya. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus, hendak memberi rempah-rempah agar mayat Tuhan Yesus tetap awet. Sepanjang jalan mereka bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus. Maria, kasihan ya dia harus mati dengan cara seperti itu. Mestinya kan dia juga bisa menghindar, kenapa harus dijalani? Ya pada waktu dibawa ke Golgota, aku juga dimarahi karena menangisi dia. Tetapi supaya menangisi diriku sendiri ini yang berdosa. Aku gak ngerti apa artinya. Tunggu. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kubur itu sementara pintu kubur itu tutup batu besar? Iya ya, bagaimana ini? Atau kita kembali ke kota dan minta bantuan beberapa murid Yesus untuk menemani sekaligus membantu menggeser batu itu. Jangan, saat ini mereka masih terlalu sedih. Kita tunggu saja apa yang bisa kita lakukan nanti. Mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di kubur itu, mereka terkejut karena batu penutup kubur Yesus telah terguling. Seorang malaikat duduk di dekat mulut gua dengan pakaian bersinar-sinar. Malaikat itu tersenyum kepada ketiga perempuan yang masih takut dan menundukkan kepala dan termangu-mangu dengan peristiwa itu. Jangan takut. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia telah bangkit, seperti yang pernah dikatakannya. Lihatlah sendiri, ia sudah tidak ada lagi di sana. Benar, Tuhan sudah bangkit. Ini buktinya kuburnya sudah kosong. Sekarang pergilah dan sampaikanlah berita ini kepada teman-temanmu bahwa dia sudah bangkit.
Petrus dan teman-teman jangan sedih. Tuhan bangkit seperti yang pernah difirmankan. Dan kami melihatnya sendiri. Kuburan Yesus sudah kosong. Tinggalkan kafannya saja. Jangan ngaco kamu, benarkah seperti itu? Kemarin ada informasi bahwa kita yang mencuri mayat Yesus. Mari kita buktikan. Ya, aku juga ikut. Lihat Petrus, kubur Yesus sudah kosong. Ini buktinya, kain kafannya. Ya benar, kubur Yesus sudah kosong. Ini adalah bukti yang nyata. Mari kita beritahukan teman-teman yang lain tentang kabar baik ini. Ayo. Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Ia telah bangkit dari kematian. Ia menang dari dosa. Jangan berbohong kamu. Dosa lo. Mana mungkin ada orang mati bangkit. Sebelum aku melihat dengan mataku sendiri bekas luka di tangan dan di lambungnya, aku tidak akan percaya. Ngerti kamu? Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa hati kalian bersedih? Sudah berapa lama aku bersama kamu? Kamu masih belum percaya juga. Apapun yang tertulis dalam Alkitab pasti akan digenapi. Anak manusia akan mati dan bangkit kembali dalam kemenangan surgawi. Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya Tuhan Allahku, aku percaya. Sekarang jangan kamu bersedih lagi, dan pergilah, beritakanlah kepada semua orang supaya mereka juga menjadi percaya. Dan percayalah, walaupun kamu belum melihat, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Tuhan menang. Kita juga menang. Puji Tuhan. Anak-anakku sekalian, demikian tadi bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit. Ya kan? Wis delok gak mang tadi? Lihat betul? Ya, sudah ngerti? Tuhan Yesus bangkit betul toh? Gak ngapusi toh? Ayo, tanya Maria ini. Tanya Petrus. Nah, anak-anakku sekalian, Kristus bangkit itu artinya bahwa dia tidak dikuasai dosa lagi. Seperti firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 4 sampai dengan 7. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Itulah malaikat. Di malaikat emang. Lah ini. Malaikat rada gandeng. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Firman Tuhan itu iya dan amin, pasti ditepati. Amin anak-anak. Amin. Demikian anak-anakku sekalian, bangkit artinya bangun. Kan? Bangkit itu artinya bangun. Mati karena dosa, bangkit berarti melakukan. Melakukan apa? Melakukan kehendak Tuhan. Bangkit untuk apa? Bangkit, yang tadinya malas, sudah malas nih, ya toh? Yang tadinya nggak senang belajar lagi, giat. Yang tadinya nggak pernah membantu orang tua giat karena Gusti sudah bangkit menjadi jaminan kehidupan kita. Yang tadinya senang tukaran, ayo siapa senang tukaran? Ayo, siapa kai? Ngacung kai? Ayo, ngacung kai? Sudah tidak tukaran lagi, supaya kehidupan kita ada sukacita. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita punya harapan dan berani merubah diri. Seperti telur yang akan anak-anak terima nanti. Telur itu melambangkan kehidupan. Walaupun dia benda mati, tetapi melambangkan ada kehidupan di dalamnya. Dan ada harapan. Oleh karena itu anak-anak nanti mendapatkan telur ya. Seneng.
Nah, oleh karena itu telur itu melambangkan kehidupan. Maka dari itu anak-anak, kami bersama-sama akan kita akhiri ibadat kita akhiri pertemuan kita. Nanti kita akan pulang dengan membawa telur. Oleh karena itu kami mengucapkan bersama-sama, Selamat Paskah teman-temanku. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Karena Tuhan sudah bangkit berarti kemenangan. Kemenangan bagi siapa? Kemenangan bagi anak-anakku sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita nyanyi dengan penuh sukacita, berjingkrak-jingkrak. Karena Tuhan sudah, ku menang, ya, dan seterusnya. Ya, teman-teman, kita tadi sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengarkan pesan Paskah, kita juga sudah menyaksikan video yang diperankan oleh teman-teman kita. Nah, tiba saatnya, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita serahkan tadi. Yuk, mari kita menyerahkan persembahan dengan satu dasar Alkitab yang ditulis dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan dengan bersukacita, mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Dihapuskan Dosaku. Hanya oleh darah
Anak-anakku sekalian dimanapun berada, selamat Paskah. Setelah kita mendengarkan, merenungkan, menghayati firman Tuhan melalui drama singkat tadi, dan setelah kita juga menyerahkan persembahan, mari anak-anak sekarang kita berdoa syafaat. Ayo, disiapkan, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita berdoa kepada Tuhan yang dipimpin oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terbukti Tuhan, sampai saat ini kami masih dapat menikmati bangku pendidikan. Tuhan, kiranya senantiasa memberi kami hikmat, kepandaian, dan hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat belajar dan bersekolah dengan baik, serta dapat mengukir prestasi-prestasi untuk bekal masa depan, dan supaya nama-Mu semakin dipermuliakan atas hidup kami. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu guru yang mengajar. Berkati senantiasa pekerjaannya dan keluarganya, sehingga Bapak dan Ibu guru kami dapat senantiasa bersabar dan ikhlas hati dalam membagikan ilmu untuk kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga hendak berdoa untuk orang tua kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah menghadirkan orang tua dan keluarga yang luar biasa dalam hidup kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, sukacita, dan rezeki yang cukup. Mungkin kami tidak tahu apapun tentang apa yang sedang menjadi pergumulan mereka, tapi kami yakin Engkau mengetahui. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan kepada orang tua dan keluarga kami dalam menghadapi setiap pergumulan. Ajarkan kami agar kami senantiasa dapat menyayangi dan menghormati mereka sebagai yang telah Engkau perintahkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, serahkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa yang baik, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Kami tidak dapat menyebutkan satu-satu nama dan penyakitnya, tapi kami yakin bahwa Engkau mengetahuinya. Engkaulah dokter di atas segala dokter dan tabib di segala tabib. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengangkat penyakit dan menyembuhkan teman-teman kami, baik yang sedang mengalami sakit secara fisik maupun secara psikis, supaya teman-teman kami nantinya dapat kembali memuji dan memuliakan nama-nama-Mu bersama-sama dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Demikianlah Tuhan yang menjadi seru dan permohonan kami anak-anak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Haleluya. Demikian Tuhan, doa kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan mendengarkan. Untuk itu kami serahkan semuanya. Janganlah kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena orang tua kami boleh Tuhan berkati. Untuk itu saat ini kami juga menyerahkan sebagian dari berkat-berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sucikan ya Tuhan persembahan kami, sucikan ya Bapa
apa yang sudah kami serahkan supaya menjadi berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, yang memberikan harapan dan keberanian kepada kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, seperti yang sudah tadi saya katakan di awal, bahwa Paskah adalah peringatan dari kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karenanya, pada hari yang ketiga, dia hidup. Dan mari kita memperingatinya dengan lagu Sebab Dia Hidup. Yesus namanya Anak-anakku sekalian, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit telah menyampaikan salam damai sejahtera bagi kamu. Oke, mari kita mengambil saat teduh, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, biarlah memberkati anak-anak dengan segala kegiatan dan pergumulannya. Pengharapan, keberanian menjadi saksi dalam kebenaran, biarlah itu Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus yang bangkit, turun damai sejahtera bagi anak-anak semuanya. Haleluya, amin. Demikian anak-anak,
Ibadat kita saat ini senang kan? Setelah ini kita menerima telur. Siapa yang mau telur? Ayo, oh mau itu, ya itu. Mau semua toh? Oke, bersabar, nanti diberikan telur. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Salam. Kami anak dan remaja kelompok B, E, P, H, E, S, D, A. kelompok Bethesda mengucapkan selamat Paskah tahun 2022. Kebangkitan memberi harapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami anak-anak remaja kelompok Karmel mengucapkan selamat Hari Naskah tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.